Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Komarudin, selaku dosen pengampu mata kuliah metode heuristik dalam optimasi, dan teman-teman semua yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas kembali materi perkuliahan metode heuristik dalam optimasi minggu lalu yang tentang tabu search dan juga genetik algorithm. Untuk outline-nya, kita hanya akan membahas dua materi utama minggu lalu dalam kelas metode heuristik dalam optimasi, yaitu tabu search dan juga genetik algorithm. Sebelum masuk ke dalam pembahasan utama, kita akan sedikit membahas tentang kasus yang digunakan sebagai contoh untuk dioptimasi, yaitu TSP dan juga VRP. TSP dan juga VRP ini adalah cara sebuah perusahaan untuk mengantarkan barang ke banyak tempat dengan harapan waktu dan biaya yang digunakan tidak tinggi. Hal ini membuktikan bahwa adanya urutan yang harus dicari dan juga dioptimasi. Baik, kita akan masuk pembahasan tentang tabu search. Apa itu tabu search? Tabu search adalah salah satu algoritma metaheuristik yang bergantung pada pencarian solusi tetangga dan memori lokal atau local search. Tabu search berusaha mencari solusi tetangga yang lebih baik dari solusi saat ini. Selain itu, memori lokal digunakan untuk mencatat langkah-langkah pencarian yang pernah ditemui. Pada metode sebelumnya seperti local search dan juga nearest neighbor, tidak mencatat langkah-langkah yang dilakukan sebelumnya. Akibatnya, waktu yang digunakan untuk mencari solusi terbaik memakan waktu yang cukup lama. Lamanya waktu pencarian solusi adalah salah satunya disebabkan adanya perputaran pencarian solusi dalam satu lingkaran, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama karena solusi yang sudah pernah ditemui itu diulangi lagi dan dibandingkan. Glover. Glover ini adalah penemu dari tabu search. Orang yang memperkenalkan tabu search mengatakan bahwa prosedur tabu search ini dapat ditemukan dalam beberapa pola atau skema utama. Salah satunya adalah adanya penggunaan struktur memori berbasiskan atribut-atribut fleksibel yang dirancang untuk membolehkan sebuah kriteria evaluasi dan juga pencarian di masa lalu. Kemudian pola ini menjadikan tabu search berbeda dengan aplikasi lain yang menggunakan struktur memori yang kaku atau tanpa menggunakan struktur memori seperti simulated annealing. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas apa itu genetic algorithm. Pada dasarnya, kasus yang pernah kita lakukan dalam kelas metode heuristik dan dalam optimasi adalah sebuah kombinasi yang kita sebut permutasi, dan biasa digunakan dalam mencari solusi sebuah urutan. Genetik algorithm merupakan suatu algoritma yang pendekatannya dilakukan melalui kajian sistem genetika kehidupan, di mana berbagai kegiatan genetik seperti persilangan dan juga mutasi merupakan salah satu operasi pada genetik algorithm ini. Genetik algorithm merupakan salah satu algoritma yang dicoba untuk mencapai solusi optimal dalam TSP, salah satunya. Walaupun sampai saat ini masih belum menemukan optimum global. Algoritma ini sudah menghasilkan solusi yang sangat mendekati optimum global. Genetik algoritma ini sangat mirip dengan teori Darwin tentang evolusi, di mana suatu objek yang kuat akan bertahan. Dan berarti dalam sebuah kasus optimasi, ada komponen yang harus didefinisikan terlebih dahulu untuk menemukan sebuah solusi yang kita ingin cari. Suatu genetik algoritma standar membutuhkan dua hal yang untuk didefinisikan, yaitu sebuah genetic representation dari sebuah solusi domain, dan juga sebuah fitness function untuk mengevaluasi sebuah domain solusi. Algoritma genetik dimulai dengan sekumpulan set status yang dipilih secara random yang disebut populasi. Ada beberapa tahap penggunaan genetik algoritma, yaitu fitness function, crossover, mutasi, dan juga penggunaan skema. Dapat disimpulkan bahwa tabu search dan juga genetik algoritma merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengoptimasi sebuah kasus, dalam hal ini seperti TSP, VRP, ataupun kasus-kasus yang pernah kita kerjakan dalam kelas metode heuristik dalam optimasi. Sekian dari saya, jika ada kurang dan tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.